Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 10 ya teman-teman. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di MyBest. Dan hari ini kita temanya tentang set instruksi mode dan format pengalamatan. Oke, apa itu set instruksi? Set instruksi itu kumpulan perintah yang dapat dijalankan oleh CPU untuk melakukan berbagai tugas pada komputer, di mana instruksi ini nantinya menjadi cara bagi CPU untuk memahami apa yang harus dikerjakan. Kemudian untuk karakteristik instruksi mesin meliputi elemen instruksi mesin, kemudian ada representasi instruksi, ada jenis instruksi, penggunaan alamat, dan juga rancangan set instruksi. Yang pertama, elemen dalam instruksi mesin, di mana agar instruksi itu bisa dijalankan oleh CPU, maka instruksi itu harus punya elemen-elemen. Yang pertama ada operation code atau opcode, di mana opcode itu kode operasi yang dilakukan, misalnya ada penambahan, ada pengurangan, itu adalah opcode. Kemudian yang kedua ada source operand reference, di mana operasi data itu berasal dari lebih dari satu sumber. Jadi source operand itu data yang digunakan sebagai inputan. Kemudian ada result operand, yaitu tempat hasil operasi tersebut disimpan. Jadi tempat penyimpanan data hasil operasinya. Kemudian ada next instruction reference, yaitu penunjuk instruksi berikutnya yang akan dijalankan, atau penunjuk instruksi berikutnya. Kemudian operan dari operasi, di mana data yang diproses oleh CPU itu bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama memori utama atau memori virtual, kemudian ada register CPU, ada perangkat input-output. Selanjutnya representasi instruksi, di mana instruksi komputer itu direpresentasikan oleh sekumpulan bit atau biner, di mana instruksi itu dibagi menjadi beberapa field atau bagian. Contoh instruksi itu ada add, yaitu penjumlahan, kemudian ada sub atau subtract, itu pengurangan, dan ada load, yaitu memuat data ke memori. Sebagai contoh, di sini ada add x, y, di mana artinya nilai y itu nanti ditambahkan ke register x dan disimpan ke register x. Oke. Nah, di sini opcode itu bisa disebut sebagai mnemonik juga ya. Mnemonik itu opcode. Nah, selanjutnya jenis instruksi CPU. Ini sebagai contoh ekspresi bilangan. Tadi X sama dengan X plus Y, di mana X itu lokasinya di 513, Y itu 513. Jadi 514 itu ditambah 513, di mana hasil penambahannya nanti disimpan di lokasi 513. Oke, seperti itu. Kemudian korelasinya terlihat hubungan antar ekspresi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu bahasa atau integer biner, itu bahasa mesin, yang mana nilainya hanya 0 dan 1. Sedangkan bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang memang sudah dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa manusia itu bisa dimengerti oleh bahasa mesin. Jadi komputernya sudah memahami bahasa-bahasa manusia atau bahasa Inggris ya. Kemudian dalam bahasa tingkat tinggi, operasi dinyatakan dalam bentuk aljabar, singkat menggunakan variabel. Kemudian untuk jenis instruksi CPU, di sini ada 4 kelompok. Yang pertama pengolahan data atau data processing, di mana di sini dia melakukan operasi matematika atau aritmatika dan juga logika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu adalah data processing. Kemudian
ada data movement atau perpindahan data, di mana dia memindahkan data antar register, memori, atau perangkat input-output. Kemudian penyimpanan data atau data storage, dia menyimpan hasil proses ke memori. Dan yang keempat ada kontrol program atau program flow control. Dia yang mengatur urutan jalannya program dan juga percabangan. Selanjutnya jumlah alamat. Instruksi itu bisa menggunakan 4 macam alamat ya. Ada alamat 3, alamat 2, alamat 1, dan alamat 0. 3 alamat itu contohnya seperti ini. Ini alamat 3. Y sama dengan A min B. Atau C, D, E. Itu adalah 3 alamat. Jadi alamatnya ada 3. Alamat A, alamat B, dan alamat Y. Atau alamat C, D, dan E. Itu contoh 3 alamat. Nah, sebagai contoh di sini ada instruksi 3 alamat. Di mana untuk instruksi yang pertama itu sub. Sub itu pengurangan, subtract ya. Lokasinya ada Y, A, dan B. Nanti komentarnya yaitu Y sama dengan A dikurang B. Kemudian ada instruksi MPY. MPY itu perkalian. Lokasinya ada 3 juga. Jadi alamatnya ada 3 seperti ini. Sedangkan yang di sini TTC, YYT itu alamatnya harusnya 3. Sedangkan di sini hanya ditulis 2 ya. Kemungkinan ada kesalahan penulisan. Jadi harusnya ada 3 seperti YAB dan TDE. Kemudian di sini instruksinya ada add. Add itu penjumlahan, makanya di sini jumlah. Dan div, div itu pembagian. Kemudian instruksi 2 alamat, yaitu instruksinya ada move. Move itu berpindah. Di sini lokasinya ada 2, Y dan A. Komentarnya seperti ini. Kemudian ada sub. Sub itu pengurangan. Jadi nanti ada uh, salah satu operan yang dipakai untuk penyimpanan hasil. Jadi operan Y itu nanti dipakai juga untuk menyimpan hasilnya. Begitu juga dengan yang T, ini kan ada MPY itu perkalian. Harusnya di sini perkalian. Jadi hasil perkalian antara E dan T itu disimpan pada lokasi T. Jadi ini operan ya, yang A, B, D, E itu adalah operan. Operan 1 dan operan 2. Instruksi alamat 1 itu biasanya menggunakan akumulator sebagai tempat penyimpanan sementara. AC itu akumulatornya untuk penyimpanan sementara. Jadi nanti load itu dia memuat data. Data D itu nanti dimuat dalam akumulator. Kemudian MPY itu perkalian, disimpan di akumulator seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang bagian bawah itu adalah instruksi 0 alamat, di mana dia menunjukkan cara kerja stack, yaitu LIFO ya, last in first out. Eh, yang terakhir masuk datanya itu dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya untuk instruksi 1 alamat itu memakai AC, akumulator. Kemudian kalau untuk instruksi 0 alamat itu isinya stuck, tetap di situ. Kemudian selanjutnya spesifikasi instruksi 3 alamat. Tadi secara simbolik, misalnya ada A sama dengan B ditambah C. Jadi ada tempat penyimpanan, A-nya itu hasil, kemudian B-nya itu operan 1, C-nya operan 2. Dan biasanya digunakan dalam arsitektur MIPS. Di sini memerlukan word yang panjang dalam suatu instruksi. Selanjutnya untuk spesifikasi instruksi 2 alamat, simboliknya A sama dengan A plus B, di mana operan A itu digunakan juga untuk penyimpanan hasil.
Kemudian tidak memerlukan instruksi yang panjang, jumlah instruksi per program akan lebih banyak daripada 3 alamat. Diperlukan juga penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil. Penyimpanan sementaranya ini tadi, operan A. Kemudian spesifikasi untuk instruksi satu alamat itu memerlukan alamat implisit, yaitu akumulator atau AC, dan biasanya digunakan untuk mesin lama. Sedangkan untuk spesifikasi instruksi 0 alamat, ini seluruh alamat yang digunakan itu implisit, digunakan pada operasi stuck. Selanjutnya untuk rancangan set instruksi, aspek paling menarik dalam arsitektur komputer itu adanya perancangan set instruksi. Karena rancangan ini itu berpengaruh banyak pada aspek lainnya. Jadi set instruksi itu menentukan fungsi yang harus dilakukan oleh CPU. Apa yang harus dikerjakan oleh CPU itu adalah set instruksi. Kemudian masalah rancangan yang fundamental. Yang pertama ada operation repertoire, berapa banyak operasinya, dan harus menyediakan operasi apa saja. Sekompleks apa operasinya itu adalah operation repertoire. Kemudian ada data type, tipe datanya, diambil dari jenis data. Jenis datanya apakah jenis data integer, atau data date, dan seterusnya. Format datanya apa? Apakah angka, apakah bilangan, dan seterusnya. Kemudian ada instruction format, panjang instruksinya berapa, jumlah alamatnya ada berapa, ukuran fieldnya ada berapa. Sedangkan register itu jumlah register CPU yang direferensikan oleh instruksi dan juga fungsinya. Sedangkan addressing itu mode untuk menspesifikasi alamat suatu operan. Selanjutnya ada tipe operasi. Jadi dalam perancangan arsitektur komputer itu jumlah kode operasi itu sangat berbeda untuk masing-masing komputer. Tetapi ada kemiripan dalam jenis operasinya. Yang pertama untuk jenis operasi komputer itu ada transfer data untuk konversi ya, mengkonversi atau mengubah format datanya. Kemudian ada aritmatika untuk perhitungan matematika, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan untuk input-output. Kemudian ada logika atau kontrol sistem dan transfer kontrol. Selanjutnya ada operasi set instruksi secara umum. Berdasarkan jenisnya ada pemindahan data. Nama operasinya ada move untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Kemudian ada store untuk memindahkan word dari prosesor ke memori. Ada load untuk memindahkan word dari memori ke prosesor, sebaliknya. Kemudian ada exchange untuk menukar isi sumber dengan tujuan. Kemudian ada clear untuk memindahkan word 0 ke tujuan. Ada set untuk memindahkan word 1 ke tujuan. Ada push untuk memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan pop untuk memindahkan word dari stack teratas ke tujuan. Sedangkan untuk jenis logika ada AND, OR, OR, NOT, dan juga exclusive OR. Ini untuk operasi logika terhadap bit. Kemudian ada tes untuk menguji kondisi, compare untuk membandingkan dua operan, set variable control untuk keperluan seperti proteksi, interrupt, control timer, dan seterusnya. Kemudian ada shift, itu untuk melakukan pergeseran bit operan, rotate untuk melakukan pemutaran bit. Selanjutnya ada pemindahan kontrol, ada jump untuk berpindah tapi tidak bersyarat. Ada jump bersyarat untuk berpindah tapi ada persyaratannya. Jump ke subroutine untuk menempatkan informasi data kontrol atau melompat ke alamat tertentu. Return untuk mengganti isi PC dari lokasi tertentu. Execute untuk mengeksekusi instruksi.
Skip itu untuk melompat instruksi berikutnya. Skip bersyarat untuk melompat berdasarkan syarat tertentu. Halt itu untuk menghentikan eksekusi program. Wait untuk mengambil atau menghentikan eksekusi program. No operation, tidak ada operasi. Namun eksekusi program dilanjutkan. Selanjutnya ada jenis input-output. Di sini ada input atau read untuk memindah data dari input-output ke tujuan. Output itu untuk memindah data dari prosesor ke port atau modul input-output. Start input-output untuk memindah instruksi ke prosesor input-output untuk memulai proses input-output. Dan test input-output untuk memindah informasi status dari sistem input-output ke tujuan. Kemudian yang terakhir ada conversion. Konversi itu ada translate, menerjemahkan nilai dalam suatu bagian memori atau field, dan convert untuk mengkonversi isi Word ke bentuk lain. Selanjutnya ada transfer data, di mana instruksi transfer data itu harus menetapkan lokasi operan sumber, lokasi operan tujuan, panjang data yang akan dipindah, dan mode pengalamannya. Jadi kita hitung dulu nanti alamat memorinya berdasarkan mode alamat. Jika alamatnya mengacu pada virtual memory, nanti akan dicari memori sebenarnya. Kalau nanti ditentukan apakah alamat berada di cache memory, akan dicari apakah apakah ada di cache memory atau tidak. Kalau tidak ada, akan dikeluarkan perintah ke modul memori. Selanjutnya untuk mode pengalamatan, untuk mengatasi keterbatasan format instruksi, itu dapat mereferensi lokasi memori yang besar. Di sini ada beberapa teknik pengalamatan atau addressing mode. Yang pertama, immediate addressing, di mana data itu langsung ada di instruksi. Seperti ini. Ini kan instruksi, datanya langsung ada di dalam instruksi tersebut, yaitu tambah 5 pada akumulator. Kemudian keuntungannya lebih cepat, kekurangannya adalah ukuran datanya terbatas. Selanjutnya ada direct addressing, di mana alamat langsung menuju lokasi data. Jadi ini alamatnya langsung menunjuk lokasi data. Lokasi datanya ada di memori operan. Jadi at A. A itu menunjukkan lokasi alamatnya. Kelebihannya dia sederhana dan kekurangannya ruang alamatnya terbatas. Sedangkan indirect addressing, mode pengalamatannya tidak langsung, di mana alamat itu menunjuk ke alamat lain. Jadi instruksi A menunjuk ke alamat memori pointer to operand, baru dia menunjuk alamat lain, yaitu memori operand. Kelebihannya di sini ruang alamatnya lebih besar, kekurangannya aksesnya lebih lambat. Nah, contohnya di sini ada at dalam kurung A. Jadi kalau indirect atau tidak langsung, dia ada simbol kurung. Selanjutnya register addressing, data itu berada di register CPU. Nah, di sini. Ini register, datanya ada di operan register. Kelebihannya sangat cepat, kekurangannya ruang alamatnya terbatas. Kemudian register indirect addressing, ini register menyimpan alamat menuju data di memori. Jadi dia melalui register dulu, baru menunjuk ke alamat di memori. Kemudian displacement addressing, alamat itu dihitung dari alamat plus isi register. Di sini terdiri dari relative addressing, base register, dan juga indexing. Jadi displacement itu bisa dikatakan dia penggabungan antara pengalamatan langsung atau direct addressing dan pengalamatan register tidak langsung atau register indirect addressing.
Selanjutnya ada stack addressing, itu menggunakan konsep LIFO, last in first out, atau tadi alamat nol ya, di mana data terakhir yang masuk itu akan keluar terlebih dahulu. Nah, di sini perbandingan mode pengalamatannya. Tadi algoritmanya seperti ini ya. Kalau tidak langsung, dia menggunakan simbol dalam kurung. Kemudian keterangan perbandingan untuk mode pengalamatan. A itu adalah isi suatu field alamat. EA itu alamat aktualnya. X itu isi lokasi X. Nah, kemudian untuk mode pengalamatan Pentium, di sini ada mode immediate menggunakan algoritma operan sama dengan A. Kemudian register itu menggunakan algoritmanya BA sama dengan R, karena R itu register, sedangkan A itu adalah isi field. SR register segmen, PC adalah program counter, ini A itu isi field, B itu register basis, I itu register index, S itu faktor skala. Jadi immediate itu data langsungnya ditulis di dalam instruksi. Contohnya tadi ada F5. Kemudian kalau register itu datanya langsung berada di dalam register. Contohnya tadi ini ada EA sama dengan R. Kemudian ada displacement, register segmen ditambah offset. Offset itu A. Kemudian ada base. Base itu dihitung dari segmen plus register basis. Ini algoritmanya. Base with displacement itu gabungan base register dan offset. Scale index with displacement dihitung dari register index dikali faktor skala ditambah offset. Biasanya digunakan untuk array. Kemudian ada base with scale index and displacement. Base ditambah index ditambah skala ditambah offset. Kemudian relatif itu dihitung program counter ditambah offset. Ini untuk percabangan atau jam. Jadi kesimpulannya, mode pengalamatan itu menentukan bagaimana CPU mencari data. Semakin kompleks mode yang digunakan, semakin fleksibel juga akses datanya. Tapi proses perhitungan alamatnya juga paling lebih kompleks seperti itu. Seperti ini. Kemudian format instruksi, panjang instruksi. Umumnya program menginginkan opcode, operan, dan mode pengalamatan yang lebih banyak serta range alamat yang lebih besar. Oke, selanjutnya ini untuk format instruksi menyatakan operasi seperti add penambahan, store untuk penyimpanan, load untuk memuat data, move untuk memindahkan data, branch untuk percabangan. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan opcode, menjelaskan format instruksi dengan 4 alamat. Ada 4 alamat ya. Nah, di sini kemudian untuk opcode itu kode operasi yang akan dilakukan oleh CPU. A0 itu alamat operan pertama, lokasi data pertama yang akan diproses. Kemudian A1 itu alamat operan kedua, lokasi data yang diproses selanjutnya. A2 itu alamat tempat hasil operan disimpan. Jadi lokasi penyimpanan hasil operasinya di sini. Dan A3 itu alamat instruksi berikutnya. Menunjukkan instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Jadi semisal nanti A0-nya itu 100, A2-nya 200, A3-nya 300.
Kemudian A4-nya, sorry, A3-nya adalah 400. Jadi nanti dia akan mengambil, CPU nanti akan mengambil alamat pertama, yaitu 100, kemudian mengambil data kedua 200, dijumlahkan, nanti hasilnya disimpan di A2. 100 ditambah 200 hasilnya 300. Baru setelah itu dilanjutkan ke instruksi alamat ke 400. Oke, untuk selanjutnya mengenai mode pengalamatan. Nah, jadi selain dari representasi data, kode biner itu juga digunakan untuk membuat instruksi kontrol pada komputer atau disebut kode instruksi. Jadi kode instruksi itu kumpulan bit atau biner yang memberitahu kepada komputer untuk menunjuk pada operasi tertentu. Nah, operasinya tadi ada add, ada subtract, ada shift, ada complement, ada store, ada move, dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan set instruksi. Jadi intinya set instruksi itu kumpulan perintah atau operasi yang dijalankan oleh CPU. Ada banyak tadi di dalam tabel ya, di mana instruksi itu bentuknya adalah bilangan bit atau biner yang nilainya adalah 0 dan 1. Sedangkan 0 dan 1 itu kan eh, susah untuk dimengerti oleh manusia. Jadi butuh bahasa tingkat tinggi di mana manusia memberikan instruksi kepada mesin, kepada komputer untuk bisa mengolah data tertentu, yaitu dia mengkonversi dari bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris, menjadi bahasa mesin, yaitu 0 dan 1. Ini seperti itu. Mungkin itu untuk materi hari ini, pertemuan 10. Jangan lupa yang belum absen, silakan absen. Untuk sesi tanya jawab, saya alihkan ke WA Group. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.